Allah Subhanahu wa taala berfirman, yes. Yes. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa aminu bima anzaltu musaddiqan lima ma'akum. Wala takunu awwala kafirin bih. Wala tastaru bi ayati samanan qalila. Wa iyaya fattaqun ya. Yang dimaksud wa aminu bima anzaltu, yaitu berimanlah dengan yang aku turunkan, yaitu Al-Quran yang Allah turunkan kepada hambanya dan Rasulnya, yaitu Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Allah memerintahkan mereka untuk beriman dengan Al-Quran dan mengikutinya. Hal itu mewajibkan mereka untuk beriman dengan orangnya juga ya. Jadi selain kitabnya, orangnya juga ya, yang dibawanya harus beriman, yang Al-Quran diturunkan kepadanya. Kenapa harus beriman? Nah, sini ada jawabannya ya. Allah menyebutkan faktornya, sebab mengapa mereka harus beriman ya, yaitu yang musaddiqal lima ma'akum, karena Al-Quran itu membenarkan apa yang ada pada kalian, yaitu Taurat ya. Sesuai dengan kitab Taurat ya, tidak menyelisih dan tidak bertentangan. Apabila Al-Quran sesuai dengan kitab-kitab yang ada pada kalian, tidak berselisih dengan kitab-kitab itu, maka tidak ada penghalang bagi kalian untuk beriman kepada Al-Quran. Karena Al-Quran datang itu membawa perkara yang dibawa oleh Rasul. Jadi kitabnya, kemudian isinya itu adalah sesuai ya. Dan ketika Bani Israel untuk beriman kepada Al-Quran, itu lebih utama dan membenarkannya. Karena apa? Karena kalian ahlul kitab dan orang-orang yang berilmu tuh, diberi kitab ya, bukan orang-orang yang bodoh gitu ya, bukan orang-orang yang jahil. Seharusnya beriman gitu ya. Sudah ada buktinya, sudah ada kejelasannya gitu ya, sudah ada ilmiahnya gitu ya. Zaman sekarang kan harus dibuktikan ya, tentang ini harus ilmiah ini gitu ya. Contoh ya, tentang hadis kucing gitu ya, atau kucing, nah itu tentang kucing ya. Kucing itu tidak najis ya dalam hadis itu. Tapi untuk beriman itu, wah, harus nyari ilmiah tentang ini gitu ya, tentang itu gitu. Sampai ilmiahnya juga ada yang kabalinger gitu. Katanya kucing menyebarkan virus takso itu ya. Itu hoax, 1000 hoax gitu ya. 1000 hoax gitu. Bohong itu ya. Ada tulisan, ada gambarnya gitu ya. Bohong itu. Jangan percaya itunya. Percaya ke hadis, percaya ke ilmiah gitu. Ke hadis gitunya jelas gitunya. Saya itu nyentuh kucing berapa tahun nih? Lebih daripada 3 tahun ya. Nyentuh kucing gitunya. Tapi udah aya virus takson naon gitunya. Gitu.
Ini hadis Nabi ya gitu, apalagi Al-Quran gitu ya, tentang wudhu aja gitu ya, bagaimana berimannya atau bagaimana mengamalkannya. Kadang orang-orang kafir itu kan dengan segala keilmuannya itu ya, dengan ilmiah, dengan biologinya, dengan teknologinya baru dibuktikan gitu ya. Ya kita mah jangan gitu-gitu teuing lah gitu nya. Tong gitu-gitu teuing. Langsung ya gitu beriman mah gitu nya. Walaupun tidak masuk akal gitu ya. Langsung keimanan itu. Apalagi umat Islam menjadi umat yang yaitu keutamaannya lebih baik daripada umat yang lain ya. Sebelum Nabi Muhammad diutus ya Bani Israel, tapi setelah Nabi Muhammad diutus ya umat Islam. Demikian juga sesungguhnya dalam firman Allah yang membenarkan apa yang ada dalam Taurat ya. Ada isyarat bahwa kalian tidak akan beriman dengannya. Maka hal itu akibatnya kembali pada kalian dengan pendustaan apa yang ada pada kalian. Sebab apa yang dibawa Al-Quran itulah yang dibawa oleh Musa, Isa, dan para nabi yang lainnya. Kemudian dilanjutkan dengan firman Allah, wala takunu awwala kafirim bih. Janganlah kalian menjadi orang-orang yang pertama kafir dengannya, yaitu kafir dengan Rasul dan Al-Quran. Karena ini kalimatnya lebih mengena ya, awwala kafirim bih ya, lebih mengena daripada perkataannya misalnya janganlah kalian kafir dengannya gitu ya. Ini kata Syekh As-Sa'di ya, Allah alam ya. Karena apa? Kata beliau, jika mereka kembali atau menjadi orang yang pertama kafir dengannya, maka di dalam hal itu ada sikap bersegeranya mereka menuju kekufuran. Berbalik ya, dengan seharusnya dari mereka. Yang akhirnya mereka menanggung dosa. Barang siapa yang mencampur adukan kebenaran dengan kebatilan, kemudian tidak membedakan yang ini dari yang itu ya. Padahal oh ya, kelewat satu halaman ya. Nah, itu tafsir ayat yang selanjutnya ya. Kalau lewat ya. Ya, sip. Oh, betul ya, kelewat satu halaman ya. Jadi mereka menanggung dosa mereka sendiri ya. Kalau mereka disuruh, janganlah kalian kafir dengannya. Misalnya. Karena jika mereka menjadi orang yang pertama kafir, maka di dalam hal itu ada sikap bersegeranya mereka menuju kekufuran ya. Berbalik dengan yang seharusnya. Dan dosa orang yang mengikuti mereka dari orang-orang yang setelah mereka. Kemudian Allah menyebutkan penghalang mereka untuk beriman ya, yaitu memilih perkara-perkara yang rendah dibanding dengan kebahagiaan yang abadi, yaitu di akhirat ya. Di dunia juga ada kebahagiaan ya dengan petunjuknya. Maka Allah firman, wala tashtaru bi ayati samanan qalila. Janganlah kalian menukarkan ayat-ayatku ya, menjual ayat-ayatku dengan harga yang rendah. Yaitu kedudukan ya, kedudukan dan makanan-makanan yang mereka peroleh. Yang mereka kira hal itu akan terputus bila mereka beriman dengan Allah dan Rasulnya. Jadi nggak akan dapat lagi ya jabatan itu ya, makanan gitunya, opieun gitunya. Nah, itu luar biasa itu ya. Bagaimana kesangkaan mereka gitu ya. Dan mereka
tega gitu ya. Menukarkan ayat-ayat Allah untuk mendapatkannya, menyukainya dan mementingkannya. Wa iya ya, hanya kepadaku, yaitu hanya kepada Allah ya, tidak pada selainku ya. Fattaqun, hendaknya kalian bertakwa. Sesungguhnya apabila kalian bertakwa kepada Allah semata, maka ketakwaan itu mendorong kalian mendahulukan beriman dengan ayat-ayatnya daripada harga yang sedikit ya, dari dunia, dari jabatan, pasangan dan sebagainya gitu. Dari jamaah juga ya termasuk ya. Itu harga yang rendah dari sisi Allah itu ya. Sebagaimana kalian jika memilih harga yang sedikit itu, maka hal itu menunjukkan bahwa takwa itu telah hilang gitu ya dari hati-hati kalian gitu. Oh, saya mah pilih jutaan gitunya. Oh, saya mah pilih jabatan gitu. Menyingkirkan agama gitu ya, menyingkirkan ayat-ayat Allah ya sudah gitu. Apa itu kata ketua PIP itu gimana? Oh, lupa lagi ya. Apa itu katanya yang berhubungan dengan Pancasila dan agama? Oh ya, agama pahala Pancasila gitu. Oh ya, ya gitu. Itu aneh gitu ya. Saat-saat bertubrukannya Pancasila dengan agama gitu ya. Nah itu ya jabatan taya gitunya. Ya dengan jabatan ya dia bebas aja gitu. Mau menghalalkan yang batil aja gitu ya. Gitu. Demi jabatan itu. Nah itu takwanya sudah hilang gitu ya. Kita saja misalnya badai ngaji ya teh. Tapi aya ngaji ya. Aya nan mun teu ngaji teu nonton gitu nya, teu nonton sinetron gitu nya, teu nonton Persib gitu. Ya syukur aya teh Persibnya besoknya. Mau naon besok teh. Cilacap gitu nya. Nah gitu. Nah itu ya sudah menukarkan dengan harga yang sedikit gitunya. Gitu. Apa artinya sinetron bagi Allah ya gitunya? Atau hanya sebatas dunia dan dunia ya, yang tidak ada artinya. Satu ayat lagi ya. Maka Allah melanjutkan firman-Nya, wala talbisul haqqo bil batil wa taktumul haqqo wa antum ta'lamun ya. Kata Allah, janganlah kalian mentalbiskan, yaitu mencampur adukan ya. Al-haq, kebenaran, bil batil, dengan kebatilan. Wa taktumul haq, dan menyembunyikan kebenaran. Wa antum ta'lamun ya, padahal kalian mengetahuinya. Baik, kita lihat tafsirnya juga di sini ya. Karena yang diharapkan dari orang yang memiliki pengetahuan atau ilmu ya adalah menerangkan yang hak dan membedakannya dari batil ya atau furqan ya. Itu namanya furqan. Serta menampakkan hal yang hak itu agar orang-orang mencari petunjuk yang untuk petunjuk itu bisa diperolehnya. Tetapi ini ya, orang-orang yang tersesat tidak demikian gitu. Orang-orang yang tersesat dapat kembali dengan petunjuk itu seharusnya ya. Dan tegaknya hujah terhadap orang-orang yang dia menyelisihi ya.
harus ada hujah. Tapi keadaan sebaliknya gitu ya, kebanyakannya. Oleh karena itu, siapa saja ahli ilmu yang menerangkan kebenaran dan tidak mencampur adukan dengan yang batil, maka ia adalah pewaris Rasul. Kan sekarang tidak boleh katanya berbeda dengan ulama, tidak boleh membangkang dari ulama karena al ulama warasatul anbiya gitu ya. Emang dirinya atau ulama yang dimaksud gitu ya benar warasatul anbiya atau tidak gitu ya. Ongkoh warasatul anbiya ini mencampurkan dengan ramalan-ramalan yang batil gitu ya, atau mencampurkan dengan paranoid gitu ya, mencampurkan dengan persangkaan yang batil. Nah itu zaman sekarang ya gitu. Jangan melawan ulama gitu ya gitu. Emang dia benar ulama atau tidak gitu ya? Gitu. Kok ada orang yang seperti itu ya? Berani meramalkan gitu ya. Kalaupun gak meramalkan, memberitakan ramalan itu gitu ya. Ya ngapain juga diberitakan gitu ya? Diinfokan, dikasih tahu ke jamaah gitu. Orang jamaah jadi takut gitunya. Oh saya emang gak mau kerja, bentar lagi kiamat gitunya. Bentar lagi dukhon, Imam Mahdi, Dajjal, gak mau kerja saya emang gak mau bangun rumah gitu. Langsung aya proyek gitunya, ya, proyek ya. Orang bisnis tuh di dia. Namun aya bisnis ya aya ya. Bisnisnya proyek ya, rumah hari kiamat ya, rumah akhir zaman tuh aya katanya. Supaya terhindar dari Dajjal gitunya. Aya proyek tuh, ujung-ujungnya proyek gitunya. Aya duit ya maunya. Tuh ujung-ujungnya eta gitunya. Wastaru bi ayati samanan qalilan gitu. Eta ujung-ujungna mah. Ya ngaramal-ramal Imam Mahdi, nanti Dajjal gitunya. Ya kita beriman jelas ya, tapi tidak boleh beramal dengan meramal gitu ya, atau memberitahukannya gitu. Gak usah gitu ya. Tuntungna aya proyek gitunya. Pantesan we ya ustadznya. Aduh. Nah, itu ya. Itu masuk zaman sekarang itu ya. Ustadz-ustadz yang seperti itu ya. Jangankan dari segi agama, jadi segi pemikiran aja nggak masuk akal gitu ya. Coba kalau berpikir gitu ya. Apa sih yang dikatakan mereka nggak masuk akal sebenarnya. Nah ini mencampur adukan kebenaran dan kebatilan gitu ya. Bukan pewaris Rasul itu ya gitu. Bukan pengganti Rasul gitu. Maka orang yang benar ilmunya, benar-benar ulama, dia tidak berani mencampur adukan ya. Itulah pewaris Rasul dan penggantinya, serta pemberi petunjuk kepada umat ya, yang tidak membingungkan umat gitu. Ya mau berdakwah membingungkan umat gitunya. Aduh, kalieur gitu jamaatnya. Maka jika sebaliknya tidak sesuai dengan ilmunya, maka ia termasuk duat abu-abu jahannam ya, yang mengarahkan pada pintu-pintu jahannam. Waliyadzubillah ya. Ya, satu paragraf lagi ya. Di antara yang mereka sembunyikan, nah itu orang-orang Yahudi ya. Nih. Allah mengutus ya seorang nabi dari kalangan keturunan Ismail ya. Nah ini ya, keturunan Ismail ya, Nabi Muhammadnya apalkan gitunya. Nah piraku tak apal mahnya, muntah apal ke tadi beri opieun gitunya. Yang akan membangun umat gitu ya, Nabi Muhammad itu yang besar di belakang hari, maksudnya nantinya akan menjadi nabi yang besar ya, apa yang namanya bagus terkenal gitu ya,
yaitu Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Itulah yang disembunyikan oleh orang-orang Yahudi ya. Maka kita berlindung dari sifat-sifat seperti ini ya. Insya Allah kita lanjutkan ayat 44 ya di pertemuan berikutnya ya. Oh, ini 42 ya. Oh ya, nanti 43 ya. Sip. Baik, untuk hari Selasa nanti kita lanjut lagi dari pembahasan fikih ya, yaitu pembahasan dari syarat sah salat ya. Wa'afu minkum Rabbana atina min ladunka rahmah wa hayyi lana min amrina rasyada. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.